Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Abdillah, mahasiswa ITB Widyagama Lumajang, jurusan manajemen. Malam ini saya akan berusaha untuk menjelaskan dengan mudah dan ringan tentang pasal PPh 21, 22, dan 23. Mohon disimak baik-baik karena mungkin akan saya sampaikan penjelasan dengan mudah dan ringan. Saya ilustrasikan begini, bayangkan negara itu kayak rumah kontrakan besar, warga negaranya adalah para penyewa, dan pajak adalah iuran bulanan buat bayar listrik, air, keamanan, dan nasi kotak pas ada rapat RT. Nah, PPh 21, 22, dan 23 itu adalah jenis iurannya, tapi beda orang, beda cara bayar, dan beda alasan dipungutnya. Khusus untuk PPh 21, untuk memahami dengan mudah adalah PPh 21 itu pajak penghasilan untuk orang yang dapat gajian tiap bulan. Jadi pajak itu diperuntukkan buat kamu yang tiap bulan terima slip gaji, bukan nota utang. Contohnya begini, PPh 2C itu kayak potongan jatah ngopi kamu tiap tanggal 25. Gaji udah masuk, ada potongan. Tapi tenang, itu buat bantu negara biar nggak cuma hidup dari utang. Ilustrasinya begini, contoh nih seorang karyawan namanya Pak Ngateman, kerja di PT Kali Makmur Jaya. Gajinya 10 juta per bulan. Karena dia karyawan tetap, maka tiap bulan dipotong PPh 21 sesuai tarif. Potongan PPh 21-nya sekitar 500.000, tergantung status PTKP-nya Pak Ngateman tadi. Sehingga gaji yang dia terima adalah 9.500.000 per bulan. Nah, mudah bukan? Mudah dong. Berikutnya ini, PPh pasal 22 itu pajak buat yang belanja borongan. Contohnya pajak buat perusahaan atau instansi yang belanja besar, biar nggak cuma numpuk barang saja, tapi juga numpuk kewajiban. Contohnya begini, PPh 22 itu pajak model kayak mama, emak, yang bilang begini, kalau belanja banyak, jangan lupa bayar lebih buat kas RT. Nah, ini emak biasanya bilang gitu. Negara juga gitu. Kamu beli banyak barang, ya nyumbangnya harus lebih dong, gitu ya. Contoh instrumen sederhananya begini. PT Bangun Jaya beli alat berat dari distributor seharga 1 miliar. Miliar itu M. Karena pembelian oleh perusahaan maka dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% misalnya. Nah, penghitungannya begini, PPh 22 itu sama dengan 1,5% dikali 1M. Hasilnya adalah 15 juta. Jadi yang dibayar ke penjual adalah 985 juta, sedangkan yang 15 juta disetor ke negara. Mudah bukan? Mudah. Berikutnya jelaskan tentang PPh pasal 23. Ini pajak buat yang bayar jasa. Ilustrasinya begini, kalau kamu bayar orang buat ngerjakan sesuatu, nah, negara minta jatah nih. Ya nggak banyak, sedikit, tapi tergantung belanjanya juga. Ilustrasinya begini, bayangin kamu nyuruh tukang AC di kantor, pas bayar kamu bilang begini, bang potong dulu ya buat negara. Nah, itulah PPh 23. Negara ikut nyimak setiap kamu bayar orang, minta sedikit untuk negara. Penghitungannya begini, contoh nih ya, PT Sejahtera bayar jasa konsultan hukum sebesar 100 juta. Konsultan itu bukan pegawai tetap,
Jadi kena PPh pasal 23 sebesar 2%. Penghitungannya bagaimana? Begini, PPh 23 sama dengan 2% dikali 100 juta, hasilnya adalah 2 juta. Yang diterima konsultan berapa? 98 juta. Sedangkan yang disetor untuk negara adalah 2 juta. Mudah bukan? Mudah. Jadi ringkasannya begini, jika jenis PPh-nya pasal 21, siapa yang kena? Karyawan yang gajian tiap bulan. Kapan? Ya saat gajian. Jadi otomatis ada sedikit sumbangsih kita untuk negara. Kemudian jenis PPh pasal 22, siapa yang kena? Perusahaan, instansi, waktu belanja barang-barang besar. Nah, itu istilah potongan iuran tambahan belanja grosir untuk negara. Kemudian jenis PPh 23 itu adalah pembayaran jasa. Kapan terjadi? Ya saat kita menyuruh orang, saat kita membayar orang. Nah, disitulah negara minta sedikit untuk sumbangsih bagi negara. Nah, penjelasan tadi mungkin akan singkat, tapi kita sebagai warga negara wajib untuk taat pajak. Seperti semboyan, orang bijak taat pajak. Oke, sedikit penjelasan saya tentang PPh pasal 21, 22, dan 23. Semoga mudah dipahami dan bisa dicerna oleh Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali pada saluran YouTube berikutnya. Jangan lupa subscribe, klik kloneng-klonengannya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.